Nomor 1. Sebutkan pasangan sisi dan sudut yang sama besar. Misal ini kita beri A, B, C. Ini kita beri nama D, E, F. Maka pasangan sudut yang sama besar adalah yang tandanya sama. Sudut C sama dengan sudut F. Sudut B sama dengan sudut D. Sudut A sisanya ya sama dengan sudut E. Berikutnya, pasangan sisi yang sama panjang atau yang bersesuaian ya. AB itu dengan AB terletak di antara sudut ini, kita cari sama dengan atau sebanding dengan DE. Kemudian AC terletak sudut ini dengan EF. Sisanya BC, DF. Nomor 2, bangun-bangun yang pasti sebangun adalah yang pertama segitiga sama sisi, yang kedua persegi, yang ketiga adalah lingkaran. Lanjut ke yang nomor 3, jika KLM dan STU segitiga yang sebangun, maka tentukan panjang SU. Kita lihat dari posisinya saja, karena ini simbol-simbol yang lainnya tidak ada, maka KL itu sebanding dengan ST dan KM sebanding dengan SU. KL 12 per 24 sama dengan 8 per SU. Kita sederhanakan saja dulu, 12 dan 24 sama-sama dibagi 12, ini 1, ini 2. Jadi 1 per 2 sama dengan 8 per SU. Kita kalikan silang juga boleh. Jadi SU kali 1 itu SU, 2 kali 8 itu 16. Lanjut yang nomor 4. Ada dua segitiga sebangun, itu coba perhatikan, kalian amati itu ada dua segitiga ya. Yang pertama adalah segitiga ADE, itu ditumpuk, ini segitiganya ditumpuk. Simbol-simbolnya kita pindahkan, ini panah tetap kita tulis, terus ini 4, terus di sini 6. Jadi segitiga yang kecil. Satu lagi segitiga yang besar, yaitu ABC. ABC, simbolnya juga kita pindahkan. Ini 20. Terus X-nya bagaimana? Biarkan saja dulu. Kita fokusnya tidak ke X-nya dulu. Kita fokusnya ke AB dulu ya. Karena X ini merupakan komponen dari AB. Kalau AB tahu, maka X-nya juga bisa dihitung. Nah, segitiga ini adalah sebangun. Kenapa sebangun? Kan jelas ya, sudut A ini dipakai berdua, yaitu di segitiga yang kecil dan segitiga yang besar. Lalu ini AD, AB, ini sebangun. Nah, jadi kalian tulis dulu sisi-sisi yang bersesuaiannya dulu. AD itu bersesuaian dengan AB. Terus DE bersesuaian dengan BC. AD-nya 6, AB-nya belum diketahui, DE-nya 4, BC-nya 20. Sederhanakan dulu, bagi 4, 1, bagi 4, 5. Jadi, kita punya perkalian silang, atau 6 per AB sama dengan 1 per 5. Kalikan silang, 5 kali 6, 30. AB kali 1, AB. AB-nya sudah ketemu 30. Sekarang kita cari X-nya. Kalau AB-nya 30, kemudian AD-nya 6, berarti X-nya berapa? Ya, 30 kurangi 6 yaitu 24.
Nomor 5 itu adalah dua segitiga yang sebangun. Kenapa sebangun? Coba perhatikan, ini ada garis yang saling sejajar. Kemudian ini ada garis yang memotong. Otomatis kalau ini dan ini nanti sudutnya besarnya sama karena mereka saling berseberangan. Jadi ini jelas sama dengan ini. Lalu ini bertolak belakang. Kalau bertolak belakang itu juga jelas besarnya sama. Lalu yang ketiga, tentunya sudut yang ketiga besarnya juga akan sama. Nah, kalau kalian sudah bisa menemukan sudutnya yang sama mana saja, maka sekarang kita tinggal mencari sisi yang bersesuaian. PQ dari segitiga yang kecil itu sesuaiannya dengan SR. Terus yang atas kita konsisten ya. Kita mulai dari yang atas terus. Sekarang TQ terletak antara ini, sudut simbol yang ini, berarti yang bawah juga cari yang ini, yaitu ST. Yang terakhir PT simbolnya ini dengan TR. Nah, yang akan kita cari adalah TQ. Berarti nanti kita pakai ini. Lalu yang diketahui penuh apa? Yang diketahui semua ini. Jadi ini enggak usah dipakai karena tidak diperhitungkan ya. Jadi PQ-nya adalah 4, SR-nya 10, TQ-nya ditanyakan, lalu ST-nya 15. Sederhanakan lagi aja. Ini bagi 2 dapatnya 2, ini 5. Setelah itu kita kalikan silang ya. 15 kali 2 itu 30. 5 kali TQ. Nah, jadi untuk mencari TQ 30 dibagi 5 yaitu 6. Nomor 6 ada dua segitiga yaitu PQR dan KLM kongruen ya. Kongruen berarti nanti sudutnya sama, sisinya juga sama. Baru dua sudut yang diketahui berarti sudut yang ketiganya mestinya juga sama. Dari sini saja kita disuruh mencari sisi yang sama panjang. Kalau sudut PQR dengan KML itu sama, maka sisinya yang sama bagaimana? Coba yang tengah ini kalian abaikan. Nah, jadi kita punya PR itu nanti sama dengan KL. Lalu bawahnya PQ sama dengan KM. Nah, sisanya apa? Ini kan segitiga PQR. Ini segitiga KLM. Sisanya yang belum ada PR, PQ, QR. Lalu KL, KM, LM. Ini sisi yang sama panjang. Lanjut nomor 7. Kita tulis dulu rumusnya ya. Kalau kita pakai rumus yaitu biasanya yang dicari kan yang tengah, TU. TU itu sama dengan bawah kalikan dengan yang atas, menyilang. Jadi QR dikali TP ditambah yang atas dikali dengan yang bawah, menyilang. PS dikali TQ dibagi QT ditambah TP. Angkanya coba kita masukkan. TU-nya sudah ada yaitu 12. QR 20 kali 3 ditambah PS-nya belum diketahui, TQ-nya 5 dibagi 3 tambah 5. 3 tambah 5 itu adalah 8. Ini menyilang ya. Kita kalikan ke sini. 8 kita pindah ruas pembagian jadi perkalian. Jadinya 12 kali 8. 12 kali 8 sama dengan 60 ditambah 5 kali PS. 12 kali 8 96. 60 pindah ke kiri jadi min 60 sama dengan 5 PS. 96 kurangi 60 adalah 36 sama dengan 5 kali PS. Jadi PS-nya 36 dibagi 5 yaitu 7,2 cm.
Nomor 8, sebutkan sisi yang mempunyai perbandingan sama. Jadi seperti tadi yang saya terangkan bahwa ini sebenarnya ada dua segitiga yang saling berimpit. Satu, segitiga yang besar. Segitiga yang besar, ini simbolnya kita ambil dulu. A, B, C. Satu lagi segitiga yang kecil. Segitiga yang kecil ini juga ada garis sejajar. Hurufnya E, C, D. Nah, sudut C ini kan dipakai berdua, berarti ini sama dengan ini. Kemudian yang sama lagi, yang sebanding lagi yang mana? Ini ya, udah jelas ya, seperti ini. Jadi kalau seperti ini, sisi-sisi yang sebanding yang mana? Nih, BC dengan EC. Terus AB dengan DE. Terus AC dengan DC. Diketahui dua trapesium itu sebangun. Nah, kalau sebangun ini caranya sama terus ya, kita hanya tinggal mencari sisi-sisi yang sebanding saja. Kita lihat dari yang trapesium sebelah kiri itu AB, yang sebelah kanan itu sebandingnya dengan EF, lalu yang sebelah kiri itu DC, yang sebelah kanan sebandingnya dengan HG. AB-nya berapa? AB-nya 5, EF-nya 25, DC-nya ditanyakan, HG-nya 18. Nah, kita sederhanakan saja, bagi 5, 1 ini 5 perkalian silang 18 kali 1 18, 5 kali DC, sehingga DC-nya 18 dibagi 5, yaitu 3,6. Nomor 10 itu juga sama, ada dua segitiga. Segitiga yang kecil ini 7, ini 3. Segitiga yang besar ini 21. Di sini 3 tambah A. Atau daripada kesulitan ya udah kita ambil aja X gitu ya. Jadi kita belum akan mencari A, kita fokusnya cari yang X-nya dulu. Sisi yang sama panjang yang bersesuaian 7 dengan 21. Jadi 7 per 21 sama dengan 3 dengan X. Berarti 3 per X. Kalau kita mulainya dari segitiga yang atas terus ya. Ini 7 yang atas, 3 yang atas. Bagi 7, 1 bagi 7, 3. X kali 1, X. 3 kali 3, 9. Nah, X-nya 9. Total ini adalah 9. Kalau ini 3 berarti A-nya berapa? 6. Lanjut nomor 11. Ini ada segitiga siku-siku PRQ, siku-siku di R, kemudian garis tinggi sehingga untuk segitiga siku-siku lagi di S. Kalau seperti ini ya, kita cari rumusnya dulu. Ada rumus yang bisa dicari. Kita segitiga siku-siku utama ini berarti kalau model segitiga seperti itu kita bisa mencari rumus RS atau RP dulu ya. Kita bisa cari rumus RP, RS, dan RQ. Nih, RP bisa dicari, RS bisa dicari, RQ bisa dicari. Mulainya dari R, dikasih kuadrat semua. Nah, kita cari RP dulu. Kalau mencari RP bagaimana? Mau cari RP, R ke P berarti dari P. PS PQ. PS kali PQ. Mencari RS, RS berarti dari S. SP SQ. SP kali SQ. Kemudian mencari RQ dari Q. QS QP. QS QP. Yang dicari yang mana toh? Yang dicari adalah yang ditanyakan di soal, cukup RS. Jadi kita cukup pakai ini saja. RS kuadrat sama dengan SP-nya 8
Terus SP kali SQ, SQ-nya 12. Berarti RS kuadrat adalah 96. RS akar 96. Begini saja boleh ya. Tapi kalau ingin sederhanakan lagi bagaimana? Kalau ingin sederhanakan lagi juga tidak apa-apa. Caranya bagaimana? Caranya misalkan 96 kita pakai pohon akar kuadrat saja, pemfaktoran. Dibagi 2 48, dibagi 2 24, dibagi 2 12, dibagi 2 6, bagi 2 3. Berarti 2-nya ada berapa? 1 2 3 4 5. 2-nya ada 5. Kita ambil yang genap saja, 1 2 3 4. Jadi kalau ini. Nah, jadi 2-nya pangkat 2. 2-nya pangkat 2, 2 3. Nah, yang pangkat 2 ini nanti keluar dari akar. 2 kali 2 yang tidak punya pangkat tetap di dalam. Hasilnya adalah 4 akar 6. Ini kita ambil 2 segitiga saja ya, karena di sini yang diketahui PR dan PQ, berarti kita ambil segitiga yang besar. PQR ini 32, ini 24. Dan karena yang diketahui ini, kita ambil segitiga itu saja. Segitiga UTQ ini 16. Nah, tandanya sama. Berarti sisi yang bersesuaiannya sudah jelas juga, yaitu PR bersesuaian dengan UT. PQ bersesuaian dengan UQ. PR-nya 24, UT-nya belum diketahui. Lalu PQ-nya 32, UQ-nya 16. Bagi 16, ini 2, ini 1. Perkalian silang, 1 kali 24, 24. 2 kali UT. Jadi UT-nya 24 dibagi 2 yaitu 12. Nah, UT-nya 12. Kalau UT-nya 12, otomatis PS juga 12. Kalau totalnya 24, ini 12, berarti di sini SR-nya juga 12. Lanjut nomor 13, ada gambar seperti itu. Ini juga dua segitiga yang sebangun ya. Jadi kalau ini bertolak belakang, jelas sudutnya nanti ini sama. Terus sudut ini sama dengan sudut yang ada di sini, berseberangan. Materi kelas 7 atau kelas 8 itu. Lalu sisanya ini juga berseberangan dengan ini, otomatis sama. Nah, silahkan dicari pasangan sisi yang bersesuaian. AB sesuaiannya jelas ya, dengan karena ini simbolnya ini dengan CD. Hati-hati untuk yang AE. AE sesuaiannya dengan mana? AE kita lihat ya sudutnya ya. Sudutnya kan antara silang dan ini. Segitiga yang satunya antara silang dan ini. Nah, ini ED, sesuaiannya dengan ED. AB-nya 34, CD-nya ditanyakan, AE-nya 24, ED-nya 8. Sama-sama dibagi 8, 3, ini 1. Kita kalikan silang, 1 kali 34, 34. 3 kali CD. CD-nya bagaimana?
34 dibagi 3. Hasilnya adalah 11,33. Lanjut nomor 14. Sebuah pohon memiliki bayangan 32 meter. Jadi pohon itu bayangannya adalah 32 meter. Pada saat yang sama, sebuah tiang memiliki bayangan 16 meter. Tiang bayangannya 16 meter. Jika tinggi tiang 24 meter, ini tinggi sebenarnya ya, tiang itu 24 meter. Berapakah tinggi pohon? Nah, bayangan tiang dengan, atau ini begini bisa ya, bayangan tiang per bayangan pohon, tinggi tiang per tinggi pohon. Ingat kalau di sini tiang, ini juga tiang, ini pohon, ini juga pohon. Dibagi 16, ini 1, ini 2, perkalian silang 1 kali X, 2 kali 24, 48. Nomor 15. Sebuah foto berukuran 30 kali 40. 30 otomatis yang pendek ya. 30 kali 40. Ditempel pada karton secara vertikal. Ini kartonnya. Di sebelah kiri, kanan, dan atas foto terdapat sisa 3 cm. Foto dan kartonnya sebangun. Di sebelah kiri, kanan, dan atas masih tersisa 3 cm semua. Yang ditanyakan adalah lebar karton bagian bawah yang tidak tertutup foto. Nah, ini ditanyakan. Sebangun ya. Jadi ini lebar, ini tinggi. Sepakati saja ini lebar, ini tinggi. Jadi lebar foto itu kan kita bagi nanti dengan lebar karton. Dibandingkan dengan lebar karton. Tinggi foto kita bandingkan dengan tinggi karton. Lebar foto ini 30. Lebar karton berapa? Kalau ini 30 berarti ke sini tambah 3, ke sana tambah 3, berarti 36 ya. Tinggi foto sudah jelas 40. Tinggi karton itu total ini belum tahu karena yang ini juga belum tahu. Maka kita cari dulu tinggi karton. Dibagi 6 dapat 5, dibagi 6 dapat 6. Perkalian silang 5 kali tinggi karton sama dengan 6 kali 40, 240. Jadi tinggi karton adalah 240 dibagi 5. 48. Berarti kalau tinggi kartonnya 48, maka X-nya berapa? X-nya adalah 48. Total ini kan 48. 48 dikurangi 3 kurangi 40. Kurangi 3 kurangi 40. Hasilnya 5 cm. Nah, sisanya 5 cm. Kemudian banyak sisi dari bangun ruang sisi lengkung berikut. Tabung itu sisinya ada atas bawah sama selimut berarti 3. Kalau selimut atas sama selimut berarti ada 2. Kalau bola sisinya ada 1. Kemudian rusuknya kalau tabung itu ada 2, kerucut ada 1, bola 0 ya. Nomor 17, diketahui tabung jari-jarinya 14 cm, tingginya 20 cm, disuruh mencari luas selimut. Luas selimut tabung rumusnya adalah 2 pi RT. 2 kali pi-nya kita pakai 22/7 karena jari-jarinya 14. 22/7 kali 14 kali tingginya 20. Ini sederhanakan, sama-sama dibagi 7 dapatnya 2. Jadi 22 kali 2 kali 2 kali 20. 22 kali 8. 16, 1760 cm persegi. Nomor 18, sebuah kerucut jari-jarinya 6 cm, tingginya 8 cm, berapakah garis pelukisnya? Ini ya, kalau kerucut kan ada seperti ini ya. Nah, hubungan antara S, R, dan T. Ini S, ini R, ini T. Ini kita pakai Pitagoras. Kalau ingin mencari S berarti sisi miring. S kuadrat sama dengan T kuadrat tambah R kuadrat. Jadi 8 kuadrat tambah 6 kuadrat
64 ditambah 36 hasilnya adalah 100. Jadi S-nya akar 100 adalah 10. Nomor 19. Volume tabung 1570 cm3, tingginya 20 cm, pi yang digunakan 3,14, diminta mencari panjang jari-jari. Volume tabung adalah pi R kuadrat T. Pi-nya 3,14. R-nya ditanyakan, T-nya 20. Padahal volumenya sudah diketahui 1570 ya. Berarti tulis di sini. Nih, sebagai volume. R kuadrat bagaimana mencarinya? Sebelah kiri dibagi sebelah kanan ya. Jadi 1570 dibagi 3,14 kali 20. Nolnya bisa dicoret dulu. Udah. Setelah itu 157 dibagi ini dikali 6,28. Bagaimana kalau pembagian dengan koma? Kalau yang bawah komanya kita geser ke kanan 2 langkah berarti kan dikali 100, 628. Yang atas berarti juga dikali 100. Nah, begini. Setelah itu silahkan dibagi. Hasilnya adalah 25. R akar dari 25 yaitu 5 cm. Nomor 20. Luas permukaan bukan bola padat ya, tapi ada satu kata yang hilang. Belahan. Nah, jadi luas permukaan belahan bola padat yang diameternya 35. Belahan bola padat itu seperti semangka yang kalian belah. Otomatis ini membentuk setengah bola, kemudian atasnya masih ada lingkaran lagi ya. Jadi rumusnya luas permukaannya adalah yang bawah ini 2 pi R kuadrat ditambah yang atas pi R kuadrat, jadi luasnya adalah 3 pi R kuadrat. Ini rumus mencari luas belahan bola padat. 3 kali pi-nya ambil 22/7, R-nya jari-jarinya kan 35. Diameternya 35. Berarti jari-jarinya 35 dibagi 2 atau 35/2. Ini R kuadrat. Begini saja tidak apa-apa daripada bekerja dengan koma. Ini kita sederhanakan, hasilnya 5. 2 dengan 22 juga bisa. Ini masih 11. Jadi coba kita kalikan. 3 kali 30 kali 11 adalah 33, dikali 5 dikali 35 dibagi 2. Nah, ini dengan angka yang lebih sederhana lagi. Silahkan kalian hitung ya sendiri ya berapa hasil.